Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, baru-baru ini seorang ulama dari Kabupaten Bogor, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Aqil, Gus Lim, siap untuk memfasilitasi debat terbuka antara Pak Rizik Syihab dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani agar permasalahan polemik nasab ini cepat terselesaikan. Beliau sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan akan berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, Pak Rizik Syihab siap-siap untuk merealisasikan fatwanya dengan menjajarkan manuskrip, diverifikasi nasabnya secara historis, ilmu nasab, kemudian tes DNA juga. Jangan lupa dengan fatwanya ya Pak Rizik, jangan omon-omon belaka. Kita saksikan bersama kesiapan dari Gus Lim dari Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Ada ya dua hal yang berdebat, tentunya disaksikan juga para penonton yang memperhatikan jalannya ya dengan penuh tertib. Begitu. Kita banyak diskusi di sini kan. Ya, Oke. Jadi ini kategori diskusi, walaupun debat lebih sengit daripada diskusi. Lebih sengit daripada diskusi ya. Baik, nanti pemirsa, ini memang kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 ya. Tetapi nanti untuk teknisnya mungkin peserta itu akan dibatasi ya Pak Kiai ya. Dibatasi dari pihak Kiai Imad mungkin antara 10 orang atau berapa, dari Habib Rizik juga sama, biar diskusi ini kondusif begitu ya. Ya iya, kalau saya sih gimana ininya saja, artinya pengikutnya ini dibatasi. Kalau penonton kan susah kita untuk membatasi. Orang dari sekarang sudah pada telepon ke saya, Gus, kapan nanti saya mau ikut nonton? Ya termasuk gimana dia mau nonton. Termasuk teman-teman dari Tasik segala macam. Banyak peminta untuk nonton. Untuk nonton debat ini Kiai Imad. Antusias sebenarnya. Antusias. Jadi nggak main-main ini. Banyak orang mau nonton gitu. Jadi kalau penonton, ya kita tidak bisa. Kalau di sini acara debatnya, ya kalau 10 sana, 10 sini kan gitu. Berapa? Ditambah panelis dan sebagainya. Isi ya biasa itu. Ya, nanti mungkin untuk nanti live pada Suka TV, terus kemudian juga nanti ada screen besar ya di luar gitu ya, untuk menonton itu ya. Menonton saya nggak bisa bendung. Bisa bendung. Acara ini pun saya tidak lepas dari pemerintah daerah ya. Oh, pemerintah daerah. Koordinasi. Nggak bisa saya sendiri. Sejauh ini dengan Bupati Bogor? Saya dekat sekali. Bagaimana? Sudah izin atau bagaimana? Saya baru share ke Sekda kemarin. Belum sampai ke dia. Saya nggak tenggal nyampein ke dia. Banyak urusan, tapi saya mau ngomong secara khusus. Mau bicara? Ya, ini kan ada konpercap NU juga, sambil bahas itu, sambil bahas rencana ini. Pasti dia sudah dengar ini soal ini. Oh iya, kemarin viral ya Gus Lim ya tentang pelaksanaan debat yang akan digelar di sini. Jadi agenda dalam waktu dekat akan sowan atau melapor ke Bupati untuk menggelar acara debat ini. Ini serius ya, Gus ya. Konsepnya kan begini konsepnya. Ini Pak Bupati ini adalah orang yang dipercaya Pak Prabowo. Dia katakanlah tidak kepengen jadi bupati, tapi tugas ini persoalan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan itu harus timbul dari Bogor gitu loh. Ini Bogor ini halamannya rumahnya Pak Prabowo. Hal-hal yang semrawut itu selesaikan di Bogor, kan itu akan lebih baik. Jadi ini serius akan digelar, Insyaallah. Kemudian akan sowan ke Bupati untuk melaporkan acara ini gitu ya. Tentu. Ini bukan acara kecil kan kalau terjadi. Saya anggap sih kita harus penuh persiapan. Termasuk ke pihak keamanan, kepolisian. Ya iyalah. So polisi juga sudah telepon ke saya. Siap saya mengamankan. Gitu ya. Dari Polres sudah telepon. Oke, baik. Ini jadi bukan omon-omon ini pemirsa, Gus Lim untuk menyediakan tempat ini untuk berdebat dengan
Kiai Imad menampilkan perdebatan tentang nasab antara Kiai Imad versus Habib Rizik. Gus, mungkin sekali lagi saya minta penandasan kenapa Gus Slim itu begitu antusias untuk menggelar debat persoalan nasab ini. Kita semua akan punya persoalan pada masanya. Orang punya masa punya orang. Inilah salah satu yang harus kita tuntaskan ketika ada persoalan-persoalan yang mengganggu jalannya kepemerintahan, jalannya kemasyarakatan. Artinya jangan sampai ada kisruh. Ini akan mempengaruhi. Betul. Kita harus cegah. Inilah saya punya tekad seperti itu. Entah orang lain punya tekad seperti itu atau tidak, Allah urusan orang lain. Tapi di benak saya ini persoalan harus selesai, harus tuntas. Karena ini persoalan serius ya, bukan persoalan remeh-temeh. Bukan terus-terusan ini. Ini kan terus-terusan, tidak ada henti-hentinya, terus saling caci memaki. Dari kedua belah pihak gitu ya. Iya, saling tantang. Kalau sudah saling tantang kan nggak ada benernya. Nggak ada ujungnya. Iya, itu bukan ranahnya ulama, itu jawara. Yang kedua, Gus Lim melihat bahwa ini jangan sampai di arus bawah itu terjadi chaos gitu ya. Terjadi konflik horizontal itu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi bangsa kita. Diobo-obo. Kan begitu. Sadarlah semua. Kalau anda mahaba ya silakan saja mahaba, saja. Kalau kami juga kalau tidak mereka Habib itu bukan keturunan Nabi, tetap saja merasa hormat. Saya tidak kenal banyak Habib, ya kenal Pak. Walaupun saya di hati saya itu tidak menerima di keturunan Nabi. Saya kenal banyak Habib dan orang itu baik-baik. Termasuk saya berguru dengan Habib Abdurrahman. Di Tebet itu dia. Dekat Matraman itu kan. Kan saya berguru bahasa Arab juga di situ. Bali kan. Ya tetap kalau guru ya guru itu ya. Walaupun di dalam hati kan kita tidak mutlak kita harus percaya dan tidak ketika kita tidak jelas persoalannya Pak. Tidak percaya. Habib itu tidak jelek semuanya. Juga tidak baik semuanya. Yang baik kan tetap saja saya hormat. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, itu kan persoalan saya. Oke, jadi Gus Lim ingin bahwa perdebatan ini dihentikan di Bogor di sini. Di halaman Prabowo. Di halaman Prabowo. Bogor itu halaman rumah Prabowo dan saya bantu bupati. Menuntaskan hal-hal yang krusial. Jadi jangan sampai ada chaos di arus bawah, saling tantang menantang, kemudian saling cegat mencegat, saling membubarkan pengajian begitu. Nanti siapa yang rugi? Ini akan ada pengaruhnya ke negara juga. Aturan membangun ekonomi, aturan membangun hal-hal yang baik. Ini kisruh persoalan keamanan ini juga. Ya keamanannya juga. Kalau perokeman sih masih wajar. Ini keamanan kok di ulama kan. Betul. Kira-kira Gus yang di benak Gus Lim itu siapa saja yang akan diundang? Saya tentu pemerintah daerah saya harus kasih tahu Pak. Ya, apalagi Kecamatan Comos kan terdekat. Jadi tidak ada gerakan di sini yang tidak diketahui oleh pemerintah. Walaupun saya bukan orang pemerintah kan. Saya taat sama pemerintah, saya taat beragama. Tentu kita harus hargai. Kapolres itu ya? Ya iyalah. Bupati tentu. Anggota Dewan DPRD. Ketua Dewan MUI, PCNU, Muhammadiyah juga kan sama saya kan. Makanya dia mau ketawa orang Muhammadiyah Gus kata gue juga apa? Kenapa lu pada percaya kan begitu teman saya. Kan itu kita beda ya. Artinya secara organisasi kayak berteman tetap kan. Betul. Sama anak-anak Persis, sama anak Muhammadiyah. Kan kita di KBIH juga. Saya kan dedengkot KBIH. Binanya kan di KBIH itu macam-macam. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, Habib juga banyak di situ ya. Baik, pemirsa pada Suara TV ini sekali lagi saya sidak kesiapan bagaimana Gus Lim dengan Pondok Ibnu Aqilnya untuk menggelar perhelatan akbar, dan ini saya kira perhelatan yang tidak main-main. Setelah di UIN gagal antara Kiai Imad dengan Profesor Said Abil Munawar, kemudian di UIN Wali Songo juga gagal, dan di tempat-tempat yang lain juga tidak ketemu antara Kiai Imad dengan Rabito. Harapan kita di Bogor di sini selesai, Kiai Imad versus Habib Rizik gitu ya. Nanti Taslim bersalaman itu karena agar Indonesia itu damai, tidak lagi membicarakan masalah nasab atau perdebatan nasab. Harus selesai fair, gitu, harus fair itu ya. Terima kalau bukan kalah lah istilahnya, kalau kurang hujah
Ya itulah kenyataannya kan gitu. Yang jangan merasa menang, yang ya biasa-biasa saja. Ya. Ini jangan merasa kalah, ya taslim saja. Taslim saja ya. Taslim saja. Saya setuju. Begitu menerima saja apa adanya, begitu. Biar umat yang memilih nanti. Prediksi Gus Lim bagaimana nih? Kira-kira Kiai Imad versus Habib Rizik ini? Kalau saya menurut saya sih Kiai Imad sih pasti mau ya. Dan saya sudah nonton ya? Udah nonton. Apa tuh namanya podcastnya dengan saya. Udah nonton. Salam buat Kiai Imad lah gitu. Itu buat Habib Rizik Allah alam. Pokoknya yang penting sudah ada niatan saya yang baik. Ngobrol Pak Bupati, mudah-mudahan bisa terselenggara itu saja. Persoalan krusial ini kan sudah nasional ini urusan. Baik. Selesai di Bogor itu harapan. Kira-kira Gus tanggal berapa ini kita digelar? Nanti saya omong-omong dulu ya sama Pak Bupati. Ini kan kaitannya dengan Konpercap. Apakah setelah Konpercap atau Konpercap NU, PCNU ya? PCNU kan ini juga bukan hal yang kecil ya? Kecil, bukan. Pengaruhnya juga besar. Saya kan kepengen NU itu damai di sana sini, biar kita ngurus NU, aswajanya kuat, hal-hal yang krusial, tidak terlalu politis, bisa ngayomi semua kan gitu. Betul. Banyak anak NU di semua partai ada, jadi semua harus merasa ada punya orang tua kan ini harus kita ciptakan. Iya. Jadi jangan partisan. Betul. Jadi saya harus masukkan ke Bupati ya, Bupati Bogor ya. Iya. Baik. Tetapi dalam waktu dekat kira-kira sekitar antara April dan Mei gitu ya. Oke, kira-kira akhir April dan awal bulan Mei ya. Karena kesananya saya sudah harus berangkat haji. Oh, berangkat haji ya, gitu ya. Oke, sebagai pembimbing haji. Baik, tetapi hadiah umrah itu masih berlaku kan? Insyaallah taala kan mari kita umrah bersama. Ini juga ada dari komentar, ada dari Condet itu. Saya siap untuk sedikit membantu keuangan untuk umrohnya itu. Ada juga itu komentar yang begitu. Ada juga orang komentar yang saya orang Bogor asli tapi saya nggak kenal kiai yang ini. Ini orang nggak gaul apa? Puluhan tahun ya pengurus NU. Iya. Masa nggak kenal sih? Ya, walaupun saya bukan orang besar. Iya, baik. Tetapi concern terhadap keumatan di daerah Bogor. Ya, begitu ya. Kemaslahatan ya. Baik, nanti debat sengit antara Kiai Imad versus Habib Rizik akan live di Edpad. Nah, demikian tadi kesiapan Gus Lim dari Pondok Pesantren Ibnu Aqil Kabupaten Bogor untuk mempertemukan antara Kiai Haji Ahmadudin Utsman Al-Bantani dan Pak Rizik Syihab supaya permasalahan ini secepatnya terselesaikan dan ada kesimpulan yang bisa menenteramkan atau menyudahi polemik nasab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.